Halo guys, kembali lagi bersama kita. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar berita palsu atau hoax. Yang kebetulan kami kedatangan narasumber yang merupakan Ketua UKM Skema, yaitu Kak Rajasa. Selamat pagi Kak. Iya, pagi. Boleh tahu Kak Rajasa ini dari program studi apa dan semester berapa ya Kak? Jadi aku itu dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Sebelumnya Kak Rajasa ini pernah tahu atau pernah menemukan seputar berita palsu atau hoax gak Kak? Pernah banget. Pernah. Ya, itu. Kalau boleh tahu berita palsunya itu tentang apa dan bagaimana tanggapan Kak Rajasa tentang berita itu Kak? Jadi kalau hoax itu dia tuh bener-bener kesebar banyak kayak. Jadi aku pas itu pernah nemu kayak berita tentang beasiswa. Nah itu tuh bener-bener kesebar banyak banget, apalagi kalau ke grup WhatsApp, ya kan, WhatsApp keluarga, ya nggak sih. Nah itu tuh awal-awalnya pasti kan untuk kita yang baru lulus sekolah itu pasti kayak langsung tergiur banget kan. Nah apalagi keluarga-keluarga yang emang punya anak yang baru lulus sekolah. Habis itu sebelum itu juga pas dilihat lagi benefitnya tuh dari beasiswa itu banyak banget, sampai terbilang nggak masuk akal kan. Iya sih. Nah sebenarnya dari situ udah kelihatan ya kalau misalkan kita udah biasa baca berita. Di situ untuk beritanya sendiri kayak buat kita tahu cara hoax atau enggaknya, biasanya aku suka ini sih Kebenaran. iya, nyarinya ke situs-situs yang emang udah terpercaya gitu Kak. Jadi berita palsu atau hoax yang kakak temui itu tentang beasiswa ya? Iya. Ya tentunya harapan sekali ya buat keluarga kita, buat apalagi yang punya anak yang baru lulus sekolah. Dan kira-kira apa sih Kak tujuan dan motivasi seseorang atau oknum membuat berita hoax itu Kak? Jadi ini aku pernah baca di web berita mana ya, aku lupa. Tapi yang pasti hoax itu kan dia punya tujuan buat memprovokasi atau menjatuhkan suatu pihak ya. Nah membuatnya ini dia punya tujuan buat pastinya buat provokasi kan. Iya, betul. Dan ada penelitian juga tentang pembuat hoax ini, dia tuh bisa cenderung punya penyakit mental akan hal itu, ya kan. Jadi itu dia punya kayak dalam dirinya punya penyangkalan kalau misalkan berita ini tuh benar dan dia tuh nggak suka akan hal itu. Lalu ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi si pembuat ini, kayak faktor teori konspirasi, ya kan. Banyak banget orang-orang yang suka kan teori konspirasi itu sebenarnya seru banget. Cuman itu yang bikin mungkin mindset kita juga jadi berubah, ya nggak sih? Iya, betul. Jadi itu juga salah satu faktor. Ya. Dan menurut kakak ini bagaimana sih solusi atau cara mengajarkan generasi muda terutama mahasiswa seperti kita ini agar tidak termakan oleh berita-berita palsu itu, baik dari sosial media maupun dari masyarakat langsung gitu? Kalau menurut aku buat menghindari atau mencegah berita hoax itu, kita bisa, sekarang kan udah zaman digital ya, udah gampang banget. Jadi kita bisa pertama bisa cari ke web terpercaya. Ini aku boleh sebut merek nggak sih? Boleh kali ya. Beasiswa lagi. Beasiswa. Biasanya aku cari di Kompas, Detik, itu bener-bener akurat banget. Jadi dulu tuh aku pernah dapat berita hoax. Terus aku ketik tuh di Kompas, iya, dan itu benar-benar keluar. Dan di situ ada keterangannya. Jadi berita si A, B, C ini hoax gitu. Jadi web berita yang udah akurat pun memposting berita hoax tersebut, tapi ada keterangan hoax. Jadi kan kita yakin ya.
Abis itu mungkin bisa lebih cermat dan teliti lagi dalam membaca berita atau menerima berita, apalagi kalau benefitnya yang nggak masuk akal, ya kan? Gitu sih dari aku. Jadi solusinya itu mencari kebenarannya lagi ya dari situs-situs yang memang terpercaya atau mungkin situs resminya yang mengeluarkan informasi tersebut ya. Dan selanjutnya mungkin kakak pernah apakah ada tantangan tertentu dalam mengupayakan kakak sendiri atau teman-teman kakak dalam agar kita tidak termakan oleh berita-berita palsu gitu kak? Tantangannya kak? Tantangannya ya banyak sih, apalagi sekarang penipu makin cerdas ya. Itu oh ya itu asli, makin kesini makin banyak mungkin berita tentang kayak lowongan kerja bodong gitu kan. Atau mungkin sekarang kita lagi bahas politik ya kan, misalkan ya politik yang lagi banyak beredar, itu kan itu banyak banget kan. Mungkin buat aku tantangannya itu, cuman untuk remaja atau mahasiswa kayak kita mungkin bisa dibudayakan lagi untuk membaca. Iya, budayakan literasi buat lebih cermat dan teliti lagi, biar ya nggak ketipu sama berita-berita yang makin yang hoaxnya tuh makin banyak gitu, makin sini ya kan. Itu sih. Ya mungkin selanjutnya Saudara Rahman yang merupakan rekan saya akan menjadi pewawancara selanjutnya. Sebelumnya bagaimana sih cara ngatasin penyebaran hoax ini di sosial media? Ini gampang banget, sekarang kan udah udah maju banget ya teknologi kita. Jadi sekarang kita udah bisa ngelamporin berita hoax ke Kominfo. Jadi misalkan kalau kita nemu berita hoax di web atau di Instagram sekalipun atau ya sosial media lainnya, itu kita bisa copy linknya, terus kita masukin ke salah satu dia tuh, jadi Kominfo tuh udah nyediain kayak forum atau bisa ngirim email ke Kominfo juga. Laman aduan gitu ya? Iya, laman aduan gitu, benar. Jadi sekarang udah gampang banget kalau buat mengatasi hoax tersebut. Apalagi kan kalau hoax gini kan harus pelakunya harus dibuat jera ya, biar nggak ada lagi gitu. Jadi mungkin itu sih untuk saat ini. Terus apa yang mendasari kaum remaja pada saat ini sehingga mereka menjadi rentan terhadap penyebaran hoax? Oke. Ini benar banget sih, ya kan? Anak-anak SMP, SMA atau mungkin para maba, ya kan? Mungkin para maba ya gampang banget kepancing emosinya. Betul. Ya kan? Jadi mungkin masalahnya adalah di tata atur emosi ya. Iya, emosinya masih belum stabil. Jadi ketika dia menerima berita yang mungkin cenderung ke suatu kelompok yang nggak dia sukai, dia bakalan kayak emosional, terus bakal langsung gue percaya ini nih gitu, ya kan. Namanya juga udah benci biasanya kan gitu ya. Iya, terus balik lagi dengan budaya literasi kita, ya kan. Indonesia tuh membacanya tuh budaya membacanya tuh rendah banget kan, ya. Jadi itu sih buat di pemberdayaan lagi buat budaya membacanya gitu, ya gitu aja. Terus gimana tanggapan Anda dalam pemerintah menanggulangi berita hoax ini? Kalau menurut aku, dengan misalkan Kominfo aja udah nyediain layanan pengaduan, itu udah bagus banget. Cuman mungkin kekurangan dari kesadaran kita sendiri sih. Kalau nerima berita hoax kayaknya kadang
bukannya dilaporin malah disebarin. Ya kan? Soalnya biar seru. Itu bahaya banget asli. Mungkin ya itu sih, dari pemerintah udah ada layanannya, mungkin dari kitanya sendiri yang masih kurang ya, itu. Terus bagaimana peran kita dalam menanggulangi hoax tersebut? Peran kita ya buat menanggulangi itu, pertama tuh jangan terlalu cepat percaya juga sama berita yang kita terima. Disaring dulu, dicari dulu lebih teliti lagi. Terus kalau misalkan menemui berita hoax, jangan lupa untuk dilaporkan ke layanan pengaduan yang udah disediain. Terus yang ketiga, ini yang tadi paling saya ulang-ulangin tentang membaca, itu beneran sepenting itu. Soalnya membaca tuh bisa ningkatin pengetahuan, sama pengamatan kita juga jadi lebih teliti, ya kan? Lebih luas juga sih. Iya bener, jadi nggak langsung kemancing emosi. Ya paling gitu sih menurut aku. Terus dampak negatifnya dari munculnya penyebaran hoax? Dampak negatifnya banyak banget kan, apalagi kalau pas zaman COVID. Iya. Itu berita hoaxnya bener-bener banyak banget, dan itu ngebuat masyarakat jadi skeptis, jadi takut. Jadi was-was. Iya, dan jadi bikin nggak percaya mana berita bener sama mana berita bohong, ya kan? Ya gitu sih dampak negatifnya gitu. Oke. Ya, terima kasih untuk podcast kali ini. Kita akhirin sampai di sini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.